Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Insya Allah sehat semua ya. Di sini kita akan bersama-sama belajar sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang ketabahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Nah, di sini ada beberapa peristiwa kejadian yang menunjukkan ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nah, yang pertama adalah ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Yang kedua, ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Yang ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Yang keempat, ketabahan atas bujukan Utbah bin Robi'ah. Nah, hari ini kita akan mempelajari 4 peristiwa Rasulullah atas tentangan orang-orang kafir Quraisy atas dakwah Rasulullah. Yang pertama, ketabahan atas tentangan Abu Lahab. Nah, Abu Lahab adalah salah satu paman Nabi yang sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Berawal dari jamuan makan. Nah, pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan, ketika jamuan makan itu ia menolak dengan keras dan terang-terangan. Seraya berkata, "Tangkap Muhammad ini. Kalau tidak, kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Bila itu terjadi, aku tidak tahu bagaimana jadinya." Nah, Abu Lahab ini mengatakan dengan keras kata-kata itu. Nah, akan tapi Abu Thalib, salah satu paman Nabi, membela Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Demi Allah, selama kami masih hidup, Muhammad akan selalu kami bela." Setelah jamuan itu, Nabi Muhammad menuju ke Bukit Sofa. Di Bukit Sofa ini, Nabi Muhammad memanggil kaum Quraisy, kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa. Ketika seluruh kaum kafir Quraisy ini kumpul di Bukit Sofa, Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad berseru, "Saudara-saudaraku, bila aku berkata bahwa di belakang bukit itu ada musuh yang hendak menyerang, percaya kalian?" Semua orang kafir Quraisy serentak menjawab, "Ya, kami percaya. Kejujuran saudara tiada duanya. Saudara belum pernah berbohong. Saudara adalah orang yang mendapat gelar Al-Amin." Nah, Nabi bertanya tentang kejujuran beliau dan seluruh orang kafir Quraisy mengakui bahwasanya Nabi itu adalah orang yang jujur dan tidak pernah berbohong. Nah, setelah berkata tentang itu, Rasulullah mengatakan atau memberitahukan bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika beliau mengatakan bahwasanya dia adalah utusan Allah, mereka semua marah dan menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Ketika itu Nabi Muhammad mencela dan mencaci Nabi dengan berkata, "Celakalah engkau wahai Muhammad. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Nah, ketika itu Nabi Muhammad diam saja ketika Abu Lahab mencaci beliau. Tapi Allah membalas ucapan Nabi Abu Lahab dengan menurunkan surat Al-Lahab ayat 1 sampai 5 yang bunyinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narong dzata lahab. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad." Yang artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka
Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Surat tersebut menggambarkan ancaman hukuman Allah Subhanahu wa taala terhadap Abu Lahab dan istrinya karena kekejaman yang selalu menyakiti dan menentang ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Nah, istri Abu Lahab ini Ummu Jamil yaitu marah ketika mendengar ayat Al-Lahab ini. Beliau membawa batu besar dan ingin menikam Rasulullah. Akan tapi Allah membutakan Ummu Jamil ketika ingin memukul Rasulullah. Yang kedua, ketabahan atas tentangan pembesar Mekah. Dakwah Nabi Muhammad SAW terus berlanjut. Walau banyak yang menentang, akan tapi pemeluk Islam semakin banyak. Para pembesar Mekah sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ingin adanya persamaan derajat. Mereka khawatir kekuasaannya dan usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para pembesar Mekah memperalat paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Nah, mereka mengancam Abu Thalib untuk memilih dua pilihan. Yang pertama adalah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menghentikan dakwahnya. Dan yang kedua adalah menyerahkan Nabi Muhammad kepada mereka untuk dibunuh. Awalnya Abu Thalib terpengaruh oleh pembesar kaum Mekah itu dan meminta Nabi untuk menghentikan dakwahnya. Akan tetapi Nabi membalas permintaan itu dengan menjawab, demi Allah, saya tidak akan berhenti memperjuangkan amanat Allah ini, walaupun seluruh keluarga dan sanak saudara mengucilkan saya. Nah, mendengar jawaban tersebut, Abu Thalib meminta Nabi untuk melanjutkan dakwahnya dan akan terus membela Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Nah, setelah gagal menghasut Abu Thalib, para pembesar kaum Quraisy mengirim Walid bin Mughirah ke Abu Thalib dengan membawa pemuda perkasa, yaitu Umarah bin Walid. Walid ini ingin menukar Nabi Muhammad dengan Umarah. Mereka menukar untuk membunuh Nabi Muhammad. Dan ketika itu juga Abu Thalib menolak dengan keras. Dan beliau juga bingung atau tidak habis pikir dengan kaum Quraisy yang menyuruh mengasuh anak mereka untuk membunuh Nabi Muhammad atau sepupunya yang dia cintai. Yang keempat, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Nah, setelah gagal menghasut Abu Thalib, kaum kafir Quraisy tidak berhenti begitu saja. Mereka berpikir jika menggunakan jalan kekerasan tidak membuahkan hasil, mereka mencoba dengan cara lain. Lalu mereka mengutus Utbah bin Rabi'ah ke Nabi Muhammad. Nah, Utbah bin Rabi'ah berkata dengan lembut kepada Nabi Muhammad untuk menghentikan dakwanya. Nah, dia ingin memberikan imbalan apapun yang diinginkan Nabi Muhammad seperti harta, tahta dan lain sebagainya untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Setelah mendengar permintaan Utbah ini, Nabi Muhammad membaca ayat-ayat surat Fussilat. Ketika Utbah mendengar ayat-ayat tersebut, Utbah hanyut dan larut sampai ia lupa pada apa yang telah ia tawarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mendengar jawaban Nabi Muhammad SAW melalui surat Fussilat tersebut, Utbah kembali ke kaum kafir Quraisy dengan tangan hampa. Nah, para pembesar kafir Quraisy pun kecewa karena Nabi Muhammad SAW menolak tawaran mereka. Nah, taktik ini atau taktik
Untuk bujukan Utbah ini disebut siyasatul muwafadat atau politik tawaran damai. Dan ini adalah rangkaian taktik untuk menghentikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, Ustadz akan memberikan soal materi. Nah, anak-anak disiapkan bukunya, buku tulisnya untuk menulis soal dan jawabannya. Yang pertama, di bukit apa Nabi Muhammad mengumpulkan kafir Quraisy? Yang kedua, sebutkan 3 orang yang menentang dakwah Rasul. Sebutkan 3 saja. Yang ketiga, apa jawaban Rasul atas bujukan Utbah? Nah, dari 3 soal ini, jawab di buku tulis, lalu foto dan kirim ke wali kelas masing-masing. Dan terakhir, Ustadz mohon maaf jika ada salah kata. Dan jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya kepada wali kelasnya atau bisa langsung menulis di kolom komentar. Dan terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.